Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Bu Ina juga yang mudah-mudahan terus diberikan kesehatan, terus semakin hari semakin sehat, dan semua saudara kita baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seingat saya terakhir kita bahas itu syarat, ya. Saya kemarin ragu apakah ini sudah kebahas belum. Tapi kalaupun sudah kebahas, kayaknya belum semua yang rukun ini, gitu ya. Nah, jadi seingat saya terakhir kita bahas itu sampai syarat sholat. Ada syarat wajib dan syarat sah. Jadi sekarang masuk ke rukun, gitu ya. Jadi masuk ke rukun-rukun sholat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan rukun itu adalah bagian utama dari ibadah itu sendiri, yang tidak sah satu ibadah kalau tidak ada salah satu rukunnya, ya. Jadi kalau salah satu rukunnya itu tidak ada, maka tidak sah. Syarat juga sama, kan ada syarat wajib, ada syarat sah, ya. Kalau syarat wajib berarti tidak wajib kalau tidak ada syaratnya. Kalau syarat sah berarti tidak sah kalau syaratnya tidak terpenuhi. Cuman perbedaan rukun dengan syarat, kalau rukun itu bagian dari ibadah itu. Kalau rukun sholat berarti bagian dari sholat. Ya. Kalau syarat bukan bagian, dia di luar. Dia di luar kalau syarat itu. Misalkan wudu atau toharoh, bersuci. Tidak sah sholat kalau tidak bersuci. Baik suci dari najis, baik suci dari hadas. Ya. Jadi kalau misalkan kita sholat, tempat yang kita tempati untuk sholat itu ada najisnya, maka tidak sah. Kemudian kalau kita sholat, kita sudah hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Kita belum wudu kalau hadas kecil, kita belum mandi kalau hadas besar, maka sholatnya tidak sah. Tapi wudu bukan bagian dari sholat. Ya, tapi wudu bukan bagian dari sholat. Ngebersihan tempat untuk kita sholat, misalkan sajadahnya ada najis, kemudian kita cuci. Mencuci sajadah yang ada najisnya itu bukan bagian dari sholat. Tapi sajadahnya kalau ada najis atau hamparannya ada najis, maka sholatnya tidak sah. Itu perbedaan rukun dengan syarat. Jadi misalkan rukun sholat itu mulai dari mana? Kan sholat sudah dijelaskan, mulainya dari takbir. Dari takbiratul ihram. Berarti sebelum takbiratul ihram itu belum termasuk sholat. Ya, belum termasuk sholat. Nah, maka itu perbedaan rukun dengan syarat, ya. Nah, sedangkan rukun itu adalah bagian dari ibadah itu sendiri, baik berupa ucapan atau perbuatan. Jadi rukun itu hanya bentuknya bisa ucapan atau perbuatan atau bahasa lainnya. Kalau dalam sholat itu gerakan. Ya. Jadi ucapan juga ada yang diperdengarkan, kan ada juga yang tidak diperdengarkan, ya. Nanti kan yang diperdengarkan, yang tidak diperdengarkan itu ada yang masuk rukun, ada yang tidak termasuk rukun. Ya, jadi sholat itu mulai dari takbir sampai ke salam itu tidak semuanya rukun. Ya, jadi kalau rukun itu meskipun lupa maka tidak sah. Ya, jadi meskipun lupa, kita lupa nih. Tidak membaca Fatihah, lupa. Punten Ibu, ulangi lagi sholatnya. Ya, kenapa? Karena Fatihah itu rukun. Seperti kita lupa tidak takbiratul ihram, langsung baca Fatihah. Ya, jadi misalkan kita masbuk, ya, buru-buru imam sudah mau ruku gitu, atau imam sudah mau sujud gitu. Buru-buru kita pas ke sana, dia ngilu ruku ente takbiratul ihram heula. Ya, maka itu ulangi sholatnya. Kenapa? Atau sholat munfarid, pribadi, ya, sendiri. Kemudian kita tertinggal rukunnya, lupa.
Nah, itu beda nanti kan, ada yang lupa boleh sujud sahwi. Nah, nanti adalah dibahas khusus sujud sahwi ya. Ada kalau lupanya rukun itu tidak bisa diganti, ditutup oleh sujud sahwi ya. Itu konsekuensi dari rukun, termasuk syarat. Ya, syarat juga kalau tertinggal meskipun lupa tidak sah. Misalkan ibu nih lupa tidak wudhu, wayahna ulangi deh sholatnya, gitu ya. Jadi lupa tidak wudhu, wayahna diulangi lagi sholatnya, gitu ya. Makanya harus diyakinkan sebelum sholat itu syaratnya terpenuhi. Nah, apa saja yang termasuk pada rukun ini? Secara garis besar, dan ini sebetulnya ada beberapa yang para ulama ikhtilaf ini rukun bukan, tapi kita tidak terlalu bahas ikhtilafnya ya. Nah, pertama yang termasuk rukun itu adalah sholat itu harus dilaksanakan secara berdiri jika mampu. Ya, jadi sholat itu harus dilaksanakannya secara berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu berdiri baru boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk baru boleh berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, kurang sholatan we. Ya, disolatkeun we gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena demikianlah Nabi mencontohkannya. Nah, di dalam Al-Qur'an kan disebutkan waqumu lillah, aqimus shalah, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Lihat, ketika disebut salat itu pasti lafaznya perintahnya dirikanlah. Dirikanlah. Maksudnya berdiri. Sebagaimana juga sabda Nabi, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Sholli qa'iman, salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati', kalau tidak mampu berdiri, fa qa'idan, baru boleh duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, kalau tidak mampu duduk baru berbaring. Ya, berbaring ini ala janbin itu berbaring miring, bukan terlentang. Jadi kalau mampu berbaringnya miring. Karena dalam hadis lain, kalau tidak mampu ala janbin pamustalqiyan. Mustalqiyan itu terlentang. Kalau ala janbin itu kan ini pinggir. Nah, jadi kita miring ke pinggir. Tapi miringnya terus tekiat Ustaz, nya ngagoler. Gitu ya, terlentang gitu, pamustalqiyan. Jika tidak berdiri dalam sholat fardu dikarenakan ada udzur seperti sakit, rasa takut dan lainnya, maka dimaafkan karena itu dan dilaksanakan sholat sesuai kondisi sambil duduk gitu ya, atau berbaring. Adapun sholat sunat, jadi kalau sholat fardu itu harus sambil berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu berdiri baru boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk baru boleh berbaring atau tertidur. Adapun sholat sunat, maka hukum berdiri padanya itu sunat, bukan rukun. Jadi rukun berdiri itu pada sholat wajib, ya. Adapun sholat sunat, maka berdirinya itu adalah merupakan sunat, bukan rukun. Akan tetapi sholat sambil berdiri lebih afdol dibanding sholat sambil duduk. Jadi kalau sholat sunat boleh sambil duduk, ya. Jadi berdirinya itu sunat, jadi sah. Kalau sholat wajib sambil duduk dan kita mampu berdiri, batal. Kalau sholat sunat, nah kita bisa sholat sambil duduk, sholat sunat, maka sholatnya itu sah. Tetapi pahalanya lebih besar, lebih afdol bagi yang biasa sholat, bagi yang berdiri. Kalau kita nih biasa sholat sunat itu berdiri, kemudian duduknya itu karena sakit, maka pahalanya sama dengan pahala berdiri. Gitu. Sama seperti yang sholat wajib. Sholat wajib itu karena kita tidak mampu berdiri, kemudian kita duduk, maka itu sama kedudukannya seperti kita berdiri, gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, ini kaitan dengan sholat sunat ini, sholatul qa'idi ala nisfi min sholatil qa'imi. Pahala sholat orang yang duduk setengah dari orang sholat yang berdiri. Ini maksudnya sholat sunat, bukan sholat wajib. Ya, jadi ini maksudnya sholat sunat bukan sholat wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, yang termasuk rukun itu adalah takbiratul ihram. Harus dibedakan antara mengangkat tangan dengan takbir. Ya,
Takbir itu apa? Mengucapkan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Ini pernah saya sampaikan ya. Jadi nanti mengangkat tangan itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tetapi mengucapkan Allahu Akbarnya itu rukun. Kalau yang di awal, ya. Kalau yang di setiap perpindahan itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nanti kita akan bahas di kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah sholat, ya. Nah, takbiratul ihram yaitu mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat. Tidak boleh ditinggalkan dan tidak bisa digantikan. Berdasarkan sabda Nabi, idza qumta ilas sholati fakabbir. Jika engkau berdiri untuk sholat, maka takbirlah. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, miftahus sholati at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Miftahus sholat, pembuka sholat. Apa itu? At-tuhur, bersuci. Ya, jadi bersuci mah kuncinya, bukan pintunya. Ya, jadi kunci mah bukan bagian dari rumah. Cuman kita nggak bisa masuk rumah kalau tanpa kunci, gitu. Ya, makanya itu maksudnya syarat. Wa tahrimuha at-takbir, mulai tahrim. Pembukanya, mulainya itu takbir. Makanya disebutnya takbiratul ihram. Kenapa takbir di awal itu disebut takbiratul ihram? Karena takbir itulah yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan perbuatan-perbuatan selain perbuatan sholat. Jadi sebelum takbiratul ihram, itu kita belum masuk sholat. Artinya apa? Masih boleh ngobrol. Ya, masih boleh minum. Masih boleh makan. Sebelum takbiratul ihram. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah. Tidak bisa lagi kita berkata-kata, melakukan pergerakan selain pergerakan sholat. Makanya disebutnya takbiratul ihram. Sampai kapan tuh? Sampai salam. Setelah salam, itu tahlil. Kan takbir tuh, takbir ihram. Ihram itu mengharamkan. Kapan tuh halal lagi? Setelah salam. Kalau dalam haji atau umroh kan ada ihram, ada tahallul. Cuman untungnya kalau di dalam ihram haji atau umroh itu larangannya terbatas. Kalau dalam sholat semua itu tidak boleh selain pekerjaan sholat. Ya, ada yang dibolehkan toleransi, misalkan bergerak, melangkah boleh selama langkahnya itu tidak panjang, tidak jauh. Ya, artinya apa? Tidak mengeluarkannya dari sholat. Misalkan kita berdiri di saf kedua, tiba-tiba saf depan itu kosong karena yang sholatnya itu misalkan batal, lalu kita maju 2 langkah ke depan, itu boleh. Tapi kalau misalkan nih kita sholat di saf paling depan, ya kapan to masjid heula, ya nyandak naon ka kantun, uih deui ka saf, batal itu. Kenapa? Karena keluar dari sholat, pergerakannya terlalu jauh, ya. Nah, misalkan juga Nabi itu pernah disebutkan. Ya, dalam kitab hadis Rasul sebutkan ketika Nabi sedang sholat di rumahnya, itu sholat sunat. Sebab kan Nabi kalau sholat wajib di masjid. Ketika Nabi sedang sholat di rumahnya, ada yang salam. Maka Nabi melangkah, buka pintu, balik lagi ke sholat. Kenapa? Dari rumah Nabi matuh sempit. Ya, mungkin 2 langkah, 3 langkah sudah sampai ke pintu dibuka. Gitu ya. Kalau kita sholat di kamar, ayanu salam. Ya, ke tengah imah heula. Di tengah imah ka ruang tamu. Nya, di ruang tamu nembe muka panto. Geuning lain dina panto berumah, panto pager, keluar deui, muka pager. Cing, sah teu salatna? Batal eta mah. Ya, batal. Jadi kalau ada yang assalamualaikum ya biarin aja, gitu ya. Nah, kecuali kalau misalkan ini kita keraskan saja salamnya. Allahu Akbar, nanti kedengaran sama tuh yang di luar, oh lagi sholat, gitu ya. Kan ulah kieu we, ulah aya nu rek nagih, urang di bumi keneh gitu, aya nu nagih, Allahu Akbar, pada teu sholat gitu. Ngarah naon? Ngarah si nyangkana urang keur sholat. Ya, diantosan Bu, ya kun nagihna gitu ya. Nah, itu jadi takbiratul ihram ya, yang pertama yang selanjutnya. Selanjutnya yang termasuk rukun itu adalah membaca Fatihah. Ya, membaca Fatihah. Membaca Fatihah secara berurutan pada setiap rakaat. Jadi Fatihah itu pada setiap rakaat, bukan pada rakaat kedua saja. 2 rakaat pertama. Kalau surat 2 rakaat pertama dan tidak rukun. Itu sunnah, ya.
adalah rukun sholat berdasarkan sabda Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Fatihah. Ya. Jadi orang yang tidak membaca Fatihah, kecuali kalau makmum. Makmum berimam kepada imam, ya. Jadi kecuali kalau jadi makmum, kemudian sholatnya sholat yang dijaharkan. Ya, maka makmum tidak, ketika imam baca Fatihah, makmum tidak baca Fatihah. Bacaannya mana? Bacaannya bacaan imam. Ya. Makanya kan imam itu sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau dia takbir, takbir. Kalau dia ruku, ruku. Kalau dia sujud, sujud. Kalau dia duduk, duduk. Kalau dia membaca, maka dengarkanlah bacaannya. Kalau terdengar. Kalau tidak terdengar bacaannya, kita baca. Makanya kalau kita bermakmum sholat isya, sholat subuh, ketika imam baca Fatihah, orang turun baca Fatihah, upingkeun. Gitu ya. Ketika imam baca surat, kita tidak baca surat, kita dengarkan. Tetapi rakaat ketiga, imam bacaannya sir. Sir itu dipelankan dalam hati. Kita baca dalam hati. Gitu ya. Nah, misalkan ketika ruku, kan ruku imam tidak tarik bacaannya. Maka kita juga ikut membaca. Nah, jadi membaca Fatihah itu rukun, ya. Tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, kecuali makmum yang berimam pada sholat jahriyah yang bacaannya dikeraskan, maka ketika imam membaca Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Kemudian selanjutnya ruku. Ini juga sama pada setiap rakaat. Ya. Ruku pada setiap rakaat yaitu membungkukkan kepala sampai punggung dan kepala sejajar. Jadi kurang lebih ruku itu 90 derajat, ya. Jadi ruku itu artinya inhina. Inhina itu miring. Tapi dalam ruku miringnya ada batasan. Bagaimana? Sampai kepala dengan punggung sejajar. Berarti ke depan itu rukunya itu, ya. Tidak miring ke pinggir, ke kiri, ke kanan, apalagi ke belakang, gitu ya. Nah, yaitu membungkukkan kepala sampai punggung dan kepala sejajar, kemudian meletakkan kedua tangan pada lutut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa qumu lillahi qanitin. Gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu. Maksudnya apa? Salatlah. Tapi disebut bagian dari sholat itu apa? Ruku, sujud. Berarti ruku dan sujud ini bagian dari sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi irka'u wasjudu. Juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarka hatta tatma'inna raqi'an." Kemudian rukulah sampai engkau tumakninah dalam berruku. Nanti ada keterangan tumakninah di bawah, ya. Sampai engkau tumakninah dalam ruku. Maksudnya apa? Tumakninah itu dilaksanakan secara sempurna. Maksudnya tidak bangkit sebelum betul-betul ruku. Ya. Jadi kalau tidak tumakninah itu nih, meruku nih, baru segini nih. Allahu Akbar, baru segini. Gitu rukunya teh. Terus bangkit deh. Itu belum sempurna. Gitu ya, tetapi harus sempurna, gitu ya. Nah, gitu. Hatta tatma'inna raqi'an, gitu ya. Kemudian bangkit dari ruku dan i'tidalnya. Jadi bangkitnya rukun, i'tidalnya juga rukun. Ya. Tapi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Itu nanti di bab kewajiban dan sunnah. Ya, jadi bangkit dari ruku dan i'tidal sambil berdiri. Jadi bangkitnya rukun. Batasan bangkitnya sampai apa? Sampai berdiri. Kemudian berdirinya bagaimana? I'tidal. Hatta ta'tadila qa'iman. Jadi dia bangkit dari ruku. Sami Allah. Tapi belum juga i'tidal, sudah sujud. Tidak sah. Ya. Belum juga i'tidal sudah sujud. Kan ada yang sholatnya itu ya semenit beres, atau yang sholat taraweh
23 rakaat 7 menit. Itu kan belum pas itu. Kenapa? Karena kalau semua dilaksanakan dengan sempurna, tidak cukup waktunya. Ya. Nah, maka jadi bangkitnya dan berdiri i'tidalnya itu adalah rukun. Warka hatta tatma'inna raqi'an summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Dan rukulah sampai engkau tumaninah dalam ruku, kemudian bangkitlah, itu bangkitnya ya. Sehingga engkau i'tidal. I'tidal itu berdiri tegak dalam keadaan berdiri. Ya, nanti ada perbedaan itu. Ketika misalkan i'tidal itu posisi tangan itu ke bawah atau ke sini. Itu hadisnya sama sebetulnya. Hadisnya sama. Sampai semua tulang itu kembali kepada tempatnya. Ya, sampai semua posisi itu kembali kepada tempatnya. Ada yang memahami kembali kepada tempatnya itu pada dasarnya kan kita begini. Ada yang memahami kembali ke tempatnya itu tempat sebelum ruku. Sebelum ruku bagaimana? Kan begini. Maka ketika bangkit dari ruku sami Allah liman, begini lagi gitu ya. Nah, jadi itu perbedaan yang tidak mempengaruhi sah dan batalnya sebetulnya ya. Yang penting dia i'tidal ya sambil berdiri. Kemudian yang termasuk rukun juga sujud. Ya, sujud. Ya ayyuhalladzina amanu raka'u wasjudu kan. Rukulah dan sujudlah. Dalam hadisnya sama tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujud dilaksanakan 2 kali dalam setiap rakaat. Kalau ruku 1 kali dalam setiap rakaat. Kalau sujud 2 kali, kecuali ruku di dalam sholat gerhana. Kalau dalam sholat gerhana, rukunya 2 kali setiap rakaat, gitu ya. Nah, jangan mestinya itu imam ketika sebelum sholat itu menjelaskan, ya. Jadi misalkan ini dia sholat gerhana tuh. Nah, nanti imam itu menjelaskan kepada jamaah, kita akan melaksanakan sholat gerhana, kaifiyah sholat gerhana itu ruku 2 kali ruku, 2 kali sujud setiap rokaatnya, dan juga setiap rokaatnya itu 2 kali baca Fatihah dan surat, gitu ya, 2 kali rukun. Kenapa? Kalau imam tidak bilang seperti itu, takutnya ada jamaah yang lupa atau jamaah mungkin belum tahu. Nah, cenah imam teh atau sudah ruku baca Fatihah lagi lupa gitu, ya. Ya jadi seperti juga misalkan gini, disunahkan setiap subuh Jumat itu membaca surat As-Sajdah. Dan di dalam surat As-Sajdah itu kan ada ayat sajdah. Ketika membaca ayat sajdah, sujud. Baik disunahkan sujud. Baik dalam keadaan sholat atau di luar sholat. Nah, jadi kalau misalkan imam mau baca surat As-Sajdah di subuh, makmumnya banyak yang belum tahu, kasih tahu. Nanti ketika saya itu ayat sajdah. Nah, yang sering terjadi itu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya, jamaah umroh atau jamaah haji pas subuh Jumat misalkan baca ayat sajdah. Alif lam mim tanzilul kitabil azizil hakim. Udah gitu? Udah ini ayat sajdah nih, pasti gitu ya. Ini. Kemudian pas Allahu Akbar pertama itu ada jamaah yang sujud yang tahu, ada jamaah yang ruku. Gitu ya. Nah, selesai bangkit itu kan terusin bacaan tuh. Baru nanti sujud. Pulang itu pada ribut jamaah itu. Tadi imam salah tuh katanya. Ruku 2 kali katanya. Ya, tadi imam salah gimana gitu. Padahal itu teh sujud tilawah namanya gitu ya. Nah, saya itu suka ngasih tahu ke jamaah. Awas kalau subuh imam itu suka baca ayat sajdah. Tapi pas saya kasih tahu begitu, imamnya nggak baca. Gitu. Jadi sujud sorangan jamaah teh. Ustaz kumaha cenah itu gitu ya. Da kumaha teh piraku ku abdi di wartosan nuju salat. Itu lain ayat sajdah gitu kan terang gitu. Ya, maksudnya gini, untuk hal-hal seperti itu yang tidak familiar, ya. Kalau di Masjidil Haram mungkin si imam sudah husnuzon ya. Kalau di masjid kita untuk hal-hal yang tidak familiar seperti itu bagusnya diterangkan ke jamaah, gitu ya, agar jamaah tidak kaget gitu ya. Nah, kembali lagi
Ya, sujud itu termasuk. Bagaimana kaifiyah sujud? Kaifiyah sujud itu, ya, kata Nabi, umirtu an ini kata Ibnu Abbas ya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud itu pada 7 tulang. Ya, aku diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang. Artinya apa? 7 tulang itu harus kena ke tempat sujud. Tidak boleh tidak kena. Apa saja 7 tulang itu? Pertama, jabhah. Nih, kening. Dengan apa? Dan Nabi berisyarat kepada hidungnya. Artinya ketika sujud, kening dan hidung kena tuh ke sajadah. Ya. Nah, cuman di sini ada yang menyalahpahamkan ini azum. Kalau azum itu berarti kan tulang, maka tidak boleh kehalangan kokopea. Tidak boleh kehalangan ku rambut, tidak boleh kehalangan ku mukena. Ya, boleh saja. Ya, kan tulang, kan kehalangan ku kulit ya, Ge. Gitunya, takkan perlu dibelah kulitnya. Ya, jadi tidak apa-apa sebetulnya, masih kan juga terhalang juga oleh sajadah. Ya, tidak terhalang juga oleh sajadah. Berarti kan tidak boleh itu di sajadahan gitu ya. Nah, jadi terhalang oleh misalkan pakaian atau apa yang menghalangi tidak terlalu ini, maka tetap sah. Tapi ini kena hidung juga kena gitu ya. Al-jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi. Kemudian wal yadain, 2 tangan, maksudnya 2 telapak tangan. Jadi kena gitu ya. Warukbatain, 2 lutut. Wa atrafal qadamain, dan 2 ujung telapak kaki. Makanya dalam sujud itu begini. Ya. Jadi 2 ujung telapak kakinya itu dikenakan, ya. Nah, itu apa yang harus kena di dalam sujud, 7 anggota sujud. Kening dengan hidungnya, ya. Kalau orang Arab kayaknya nggak diisyaratkan dengan hidungnya juga, ada otomatis kena tuh. Ya, kena iya nanya kena hidungnya oke. Kalau kita kan belum tentu harus dikenain gitu ya. Maksudnya apa? Entong kia Bu, dina sujud teh tak kita. Jadi kan si pandangan itu ke belakang tuh kelihatan tuh. Nah, jadi si kepala itu, tapi yang kena gini, gitu ya. Jadi si kan takutnya gini, jabah itu dipahami ini. Kalau dipahami ini, dia itu nanti noong tuh kapengker. Tidak boleh. Tapi kenakan dengan hidungnya, berarti kita pandangan kemana? Ke tanah, ke bawah. Gitu ya. Jadi pandangan kita itu ke bawah. Nah, kemudian 2 tangan, lutut dan ujung telapak kaki, gitu ya, yang harus kena kepada tanah atau kepada lantai, ya, atau sajadah karpet yang ketika sujud, gitu ya. Nah, ada juga yang tidak boleh, makruh dalam sujud itu. Makruhnya itu adalah iftirashul kalbi. Apa iftirashul kalbi itu? Ya. Jadi gini nih, si tangan kita itu. Makanya ini makruh, tidak haram. Dan tetap ini, maka ketika sujud ini diangkat ini. Ya. Jadi si tangan itu diangkat. Begini. Ini jangan kena. Gitu ya. Nanti ada di dalam makruhat, dalam hal-hal yang dimakruhkan gitu ya, dibenci. Kemudian selanjutnya bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Ya, bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Nah, duduknya itu disebut dengan duduk iftirash. Ya, kenapa iftirash? Iftirash itu karena kita mengamparkan ya, apanya? Ini 2 telapak kaki kita. Ya, jadi begini nih. Nah, ini namanya iftirash. Ya. Nah, beda dengan duduk di tahiyat akhir. Duduk di tahiyat itu sebutnya tawarruk. Waruk al-warik itu ini imbit. Ya. Nah, kan karena kalau dalam tahiyat akhir si imbit teh bahasa Indonesia itu naon? Pantat, ya. Pantat kita yang sebelah kiri itu kena ke lantai dan ininya dikeluarkan. Kaki sebelah kirinya, gitu ya. Nah, itu namanya tawarruk, gitu ya. Nah, tapi kalau antara 2 sujud itu disebutnya duduk iftirash. Ya, duduk iftirash. Nah, summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian tumakninah. Ya,
Tumakninah dalam melaksanakan setiap rukun, yaitu melaksanakan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan semua rukun terlaksana sebagaimana mestinya ketika ruku. Tidak bangkit sampai ia benar-benar ruku. Ketika bangkit tidak turun untuk sujud sebelum benar-benar berdiri tegak, yang tidak. Ketika sujud tidak bangkit untuk duduk sampai betul-betul sujud. Demikian seterusnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kepada seorang sahabat yang melaksanakan sholat tetapi dengan cara tidak baik, tergesa-gesa. Jadi ini hadis ini ya, dari Abu Hurairah, anna rajulan dakhalal masjid. Ada seorang laki-laki masuk masjid. Fasalla, kemudian dia sholat. Wa Rasulullah SAW fi nahiyatil masjid. Rasulullah ada di tepian masjid. Kemudian ada seorang masuk masjid, sholat. Setelah sholat, faja'a fasallama alaihi. Dia datang kepada Nabi, kemudian mengucapkan salam. Faqala lahu irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu. Sholat lagi kamu. Kenapa? Karena engkau belum sholat. Artinya apa? Artinya ada rukun sholat yang tertinggal. Ya, artinya apa? Sholatnya tidak sah. Ustadz, itu kan kemungkinan sholat sunat. Meskipun sholat sunat, ya, kalau tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, tetap tidak sah. Ya, nah ini meskipun tidak jelaskan apakah ini sholat wajib atau sholat sunat. Cuman Nabi sedang duduk di tepi masjid, datang seorang laki-laki, dia sholat, selesai sholat datang kepada Nabi, mengucapkan salam. Dijawab salam, kata Nabi, kembali lagi. Sholat lagi, karena engkau belum sholat. Faraja'a fasalla, dia balik lagi. Fasalla, kemudian sholat. Summa sallama, setelah selesai sholat kedua kali, mengucapkan salam lagi. Faqala wa alaik, dijawab oleh Nabi, wa alaikumussalam. Kemudian kata Nabi, irji, kembali lagi engkau. Fasalli, sholat lagi engkau. Fa innaka lam tusalli, engkau belum sholat. Qala wa fitsalitsati, sampai 3 kali gitu. Ya, jadi 3 kali sholat, teka pakai wae ku Nabi teh. Gitu ya, suruh diulang lagi. Maka setelah ketiga kali, dia berkata, fa'alimni, kalau begitu ajarkan aku. Harus sholat itu seperti apa? Di mana salahnya? Nah, lalu Nabi mengatakan, idza qumta ilas sholati fa'asbighil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Jika engkau hendak sholat, maka sempurnakan wudhu. Setelah sempurna wudhu, kemudian menghadap kiblat. Setelah itu, fakabbir, maka takbirlah. Lihat, tumaninah ya, ancak gitu ya, tertib gitu ya. Fakabbir. Kemudian setelah itu, waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah itu bacalah yang engkau hafal dari Quran. Ya, termasuk Fatihahnya. Fatihah dan meskipun di sini tidak disebutkan secara letterlek, tetapi kan di dalam hadis lain disebutkan. Nah, kemudian bacalah Al-Quran, Fatihah dengan suratnya. Kemudian summarka, kemudian rukulah hatta tatma'inna raqi'an. Sampai engkau betul-betul ruku secara tumakninah. Ya. Kemudian summarfa, dan kemudian engkau summarfa ra'saka. Angkat kembali kepalamu hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau betul-betul berdiri. Masjud, kemudian sujudlah hatta tatmanna sajidan, sampai engkau benar-benar sujud. Marfa hatta tastawiya wa tatma'inna jalisan, kemudian bangkit dari sujud sampai duduk secara tumakninah. Masjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi sampai engkau tumakninah sujud. Marfa, kemudian bangkit hatta tastawiya qa'iman, sampai engkau berdiri secara tegak. Maf'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukanlah hal tersebut dalam seluruh sholatmu. Poinnya dalam hal ini apa? Jadi si sahabat tadi, si laki-laki tadi, itu dia sholat, dia takbir, dia ruku, dia sujud, tapi dia tidak apa? Tidak tumaninah. Gitu ya, dia tidak tumaninah. Makanya Nabi suruh ulang lagi agar sholatnya secara tumaninah. Meskipun dia ruku, meskipun dia sujud, meskipun dia duduk, ya, meskipun dia membaca Fatihah, tapi kalau dilaksanakannya itu secara tidak tumaninah. Tumaninah itu batasannya apa? Tumaninah itu batasannya, ya, bukan lama sebentarnya.
tetapi terlaksana secara sempurna. Rukunya secara sempurna, sujudnya secara sempurna, tidak bangkit dari sujud ruku sebelum betul-betul ruku. Kemudian tidak turun untuk sujud sebelum betul-betul i'tidal. Makanya ini bagian. Jadi tidak sekedar ruku, tidak sekedar sujud, tapi tumakninah. Ya, kalau tidak tumakninah tidak sah. Apa buktinya tidak sah? Ini orang disuruh balik lagi sholatnya oleh Nabi. Berarti tumakninah itu merupakan rukun sholat. Makanya kalau ada yang bertanya, kumaha sholatna cenah lamun samenit geus beres. Ya, tanya, kira-kira tumakninah moal. Gitu ya. Nah, makanya di Sunda itu ada yang disebut dengan sholat pacok jago. Ya, kenapa? Siga hayam jago gitu nyatu gitu ya. Beres. Ya. Baca seayat itu sah sholatnya. Yang tidak sah itu apa? Kalau tidak tumanina, terburu-buru gitu ya. Terburu-buru, rukunya tidak sempurna, duduknya tidak sempurna, berdirinya tidak sempurna, padahal dia mampu gitu. Mudah naon sih? Gitunya meniru rusuhan, sieun tinggal naon gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang termasuk rukun itu adalah tasyahud akhir. Jadi kalau tasyahud awal tidak rukun, dia wajib. Ya, tasyahud awal itu karena itu kalau tasyahud awal terlewat karena lupa, boleh diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud akhir tidak boleh. Dia itu termasuk ya termasuk rukun. Kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud assalamu ala Allah min ibadih. Nah, ini kata Ibnu Mas'ud, dulu katanya sebelum diwajibkan tasyahud, kami mengucapkan di duduk terakhir itu assalamu ala Allahi min ibadih. Faqala Nabi sallallahu kemudian Nabi mengatakan, la taqulu, janganlah engkau mengatakan assalamu ala Allah, walakin qulu at-tahiyatu lillah wassalawatu at-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tasyahud. Doa itu rukun salat. Termasuk apa? Termasuk sholawatnya. Kalau kita baca tahiyatnya disebut tahiyat karena diawali oleh at-tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatus sholawat gitu ya. Disebut at-tasyahud karena di dalam bacaan itu ada asyhadu alla ilaha illallah, ada syahadatnya. Nah, dan bagian dari sanad yang tidak boleh terlewat juga apa? Sholawat. Sholawat dalam tasyahud itu tidak boleh dilewatkan gitu ya. Nah, jadi sholawat dalam tasyahud itu tidak boleh dilewatkan. Kalau setelah sholawat kan sudah ada doa tambahannya itu ya. Kalau itu terlewat, sah. Tapi kalau sholawat yang terlewat, tidak sah. Gitu ya. Ya, jadi tasyahud itu sampai apa? Sampai sholawat. Gitu ya. Nah, duduk untuk tasyahud akhir juga ini termasuk. Ya, yang selanjutnya. Ya, duduk untuk tasyahud akhir. Ini juga termasuk rukun. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi di at-tahiyat terakhir duduk. Cuman memang kalau kita lihat orang Arab itu duduk tasyahud akhirnya sama dengan tasyahud awalnya. Ya, memang ini ikhtilaf kalau di sana ya. Tapi duduknya itu merupakan rukun. Kemudian selanjutnya sebelum akhir salam. Salam ini juga taslim ya. Nah, itu harus termasuk rukun. Dan tidak akan selesai sholat teman salam-salam. Gitu ya. Ya, jadi kalau tidak salam-salam ya sholatnya kapan selesainya? Nah, miftahus sholati tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci pembuka sholat itu adalah bersuci, yang mengharamkannya takbir dan yang menghalalkannya adalah salam. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil menengok ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Setelah itu selesai sholatnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir tartib. Tartib itu apa? Berurutan. Urutannya benar. Jadi dari takbir sampai salam itu berurutan. Takbir. Setelah takbir misalkan yang sunatnya baca istiftah. Setelah itu yang rukunnya baca Fatihah. Disambung dengan sunat lagi baca Quran, ayat Quran. Setelah itu ruku. Ruku i'tidal.
Setelah i'tidal sujud itu tertib. Ya, tidak boleh begini. Dari berdiri sujud dulu. Ya, dari sujud kemudian baru ruku. Dari ruku katahiyat akhir heula. Gitu ya. Kemudian itu tidak tertib. Jadi bisa jadi semuanya terpenuhi. Fatihahnya ada, takbiratul ihramnya ada, gitu ya. Kemudian berdirinya ada, rukunya ada, sujudnya ada. Cuman urutannya salah. Ya. Nah, kalau urutannya salah, maka dia pun tidak sah salatnya. Ya, dari berdiri tahiyat akhir heula, di tahiyat akhir balik nih ke ruku, di ruku ka sujud gitu ya. Nah, sangeunah nawe gitu ya. Nah, kalau itu dilaksanakan, maka tidak sah. Tertib itu maksudnya urutannya benar. Sebagian sabda Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salat tangkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Dan Nabi melaksanakan salatnya tertib seperti itu. Ya. Nah, kalau di dalam salat itu memang di dalam beberapa kitab fikih saya tidak temukan mualah. Mualah itu apa? Nyambung. Gitu ya. Karena pasti nyambung salat itu, ya. Nah, beda kalau wudu. Wudu itu ada syarat, ada rukunnya apa? Nyambung. Dalam salat juga sebetulnya harus nyambung. Tidak boleh tersela oleh pekerjaan lain. Ya, dari ruku misalkan keluar heula, tidak boleh, itu batal. Makanya tadi kan tidak ada tahrim, ada takbiratul ihram dulu ya. Nah, kalau dalam wudu misalkan nih mualah itu, ini pernah jelaskan, dari cuci muka itu langsung cuci tangan. Jadi cuci muka nih, habis itu pergi kemana dulu? Sampai kering. Setelah kering, baru balik lagi, baru cuci tangan. Itu tidak boleh, gitu ya. Jadi tertib dan mualah, terputus-putus. Contohnya dalam wudu itu, ini meskipun pernah jelaskan, ada seorang sahabat wudu, kemudian dia tertinggal sebesar kuku di tumitnya. Kata Nabi, celaka kamu. Kemudian Nabi suruh apa? Ulangi wudu dari awal. Kalau tidak mesti bersambung, tinggal cuci saja. Ya, tumitnya tinggal cuci. Tapi kata Nabi, ulangi dari awal. Nah, sholat juga sama sebetulnya. Ya, kalau misalkan kita sedang sholat, keluar heula muka pantok, jangan diteruskan. Tadi sampai mana? Tadi sampai ruku. Teruskan tidak ruku, tidak boleh. Dia harus diulangi lagi dari awal. Nah, inilah Pak Bu ya. Fikih itu seperti itu. Nah, saya yakin ini semuanya sudah hafal dan sudah kita praktekkan, tapi ini ilmunya nih harus kita kuatkan lagi ya. Juga tadi mungkin saja selama ini kita nggak nguh. Ya, ini rukun atau bukan gitu ya. Mungkin saja saya harus jelaskan di awal itu karena kan takutnya lupa rukun nanti boleh sujud sahwi, tidak boleh. Lupa rukun itu tidak boleh sujud sahwi. Nanti ada bab sujud sahwi, insya Allah ada juga kita akan bahas gitu ya. Nah, demikian mungkin Ibu Bapak yang terkait dengan rukun-rukun salat, mudah-mudahan bisa dipahami dan sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Silakan Pak. Ibu ke Bu Ina dulu Mbak. Nah. Langsung aja. Ya, silakan Pak. Kebetulan tadi waktu kesini saya dengerin radio radio masalah ceramah ini sholat subuh. Ya. Sholat subuh kan ada tuan rakaat. Ya, betul. Tahiyat akhirnya itu duduknya kayaknya seperti tahiyat awal gitu. Iya. Ya. Itu hadisnya apa sahih atau tidak? Iya. Baik. Termasuk sunat-sunat yang 2 rakaat gitu. Iya, baik. Jadi kalau sholat tahiyat akhir, baik dia 2 rakaat, baik dia itu 4 rakaat, maka ya yang paling kuat itu duduknya tawarruk. Yang akhir. Iya, gitu. Tapi memang duduk tawarruk ini bukan rukun. Ya. Jadi duduknya itu rukun. Tetapi caranya tawarruk atau iftirosh itu bukan rukun. Gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau ada yang sholat subuh nih, kemudian duduknya itu seperti tahiyat awal, sah sholat. Cuman dia bilang katanya lebih adol katanya Pak. Tidak Pak. Tidak. Ya, wallahu alam, tidak Pak. Sepengetahuan saya, jadi kalau misalkan tahiyat akhir itu duduknya tawarruk Pak. Wallahu alam bisawab. Ada yang lain, Ibu? Silakan Bu. Nggak apa-apa, silakan. Ini tentang zakatnya. Ya betul. Di sembako boleh tidak? Jadi
Ya. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka kata Nabi, kamu boleh ambil uangnya, kamu juga boleh diambil pakaian Yamannya. Jadi pengganti dari uang tersebut. Jadi zakat itu boleh dibayar dengan uangnya, kalau zakat uang ya harta, atau oleh nilainya, barangnya. Dan nilai itu misalkan begini, zakat pertanian, beras. Kita tidak kasih berasnya. Tapi senilai beras itu misalkan kita wajib mengeluarkan zakat 10 kilo dari panen kita itu. Nah 10 kilo itu berapa rupiah? Maka kita kasih uangnya ke orang tersebut. Tidak kasih berasnya. Itu boleh. Dalilnya apa? Nabi pernah mengizinkan ya kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman itu mengambil dari pakaian-pakaian orang Yaman. Artinya apa? Artinya dia boleh mengambil zakat mal itu uangnya, boleh juga mengambil qimah, nilainya, ya. Nah, jadi itu ya, jadi boleh, gitu ya. Ada lagi? Silakan, Bu. Kalau misalnya kita punya wudhu, ya. Terus kita makan, minum, ya. Nyambung sholat lagi. Ya. Boleh, dia tidak batal tapi dia kubur-kubur saja. Ya, jadi dia kumur-kumur saja dan dia tidak mesti wudhu karena makan, minum itu tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi makan, minum tidak. Ada yang diperselisihkan itu makan, minum atau makan daging. Ya, makan daging. Karena ada hadis, meskipun hadisnya ini perselisihkan sahihnya. Jadi Nabi memerintahkan para sahabat wudhu lagi setelah makan daging, tapi ini diperselisihkan. Ada juga yang memahaminya itu bukan wudhu seperti wudhu sholat. Wudhu sholat, tapi dia hanya disuruh untuk membersihkan sisa-sisa makanannya, gitu ya. Nah, jadi kan di dalam wudhu itu ada berkumur ini. Jadi secara umum makan, minum itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu hadas. Makan, minum bukan hadas, gitu ya. Wallahu a'lam. Cukup ya, silakan Ibu. Mohon. Ditahan. Ya. Mohon. Ya. 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 Itu makruh. Jatuhnya makruh. Kenapa makruh? Karena dia ketika sholat sambil menahan itu tidak khusyuk. Ya, jadi ketika sholat sambil menahan itu tidak khusyuk. Udah buang aja dulu, gitu ya. Buang aja dulu, gitu. Ya, wudhu lagi, gitu ya. Buang aja dulu air misalkan puntennya. Pami misalkan teh kumaha pami keluar rujuk sholat. Malah lebih barabe. Gitu, tak akan tenan to sepuh. Tak candolnya, ya. Nah, senior gitu ya. Nah, mohon disebat sepuh mah alim gitu, senior gitu ya. Jadi selama dia tidak keluar, ya, maka salatnya sah. Dan selama ketika sholat itu rukun-rukunnya dia penuhi sah. Tapi sholat sambil menahan itu kan yakin tidak khusyuk itu. Ya, kecuali kalau memang bisa katahan dan itu mah teu hoyong-hoyong teuing, teu nyedek gitu. Hoyong tapi teu nyedek, bahkan dikajambankeun ge puntennya diantosan lami teu keluar wae gitu misalkan teh. Nah, itu mah enggak apa-apa. Gogoda mau salat kadang-kadang was-was juga ya. Nah, tapi kalau betul-betul ini tapi melaan alim wudu dugikeun ka salat bari nahan gitu ya. Itu tidak boleh ya. Baik. Silakan Bu Haji. Betul. Kalau rupa rokaat, maka ambil yang paling sedikit. Nih misalkan nih, kita perasaan nih, ini 4 rokaat, 3 rokaat. Ini 4 rokaat, 3 rokaat. Maka ambil aja yang 3. Kenapa? Lebih baik lebih daripada kurang. Gitu ya. Dan nanti terakhir sujud sahwi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ragu rokaat nih, ya, kalau ragu rokaat, ini tadi saya sholat 1 rokaat, udah 3 rokaat atau udah 4 rokaat mau salam teh, pas sujud nih, habis sujud nih, ini saya tahiyat atau bangkit lagi ya, gitu, ya, maka bangkit aja lagi,
gitu ya. Bangkit lagi, nanti terakhir sebelum salam atau setelah salam sujud 2 kali. Namanya sujud sahwi. Gitu ya. Ya. Bacaan seperti biasa. Di sujud sahwi itu tidak ada ketentuan bacaan khusus. Jadi silakan mau baca bacaan biasa gitu ya. Sama. Baik, cukup ya ibu-ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu kita dan memperkuat ilmu kita untuk yang kita amalkan sehari-hari. Demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.